Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabatnya mendapatkan penistaan, kekerasan dari kuffar Quraisy. Sahabat yang setia, sahabat yang selalu menjadi penjaga beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pertama kali tanpa ada keraguan dalam dirinya. Bahkan tanpa ragu, beliau selalu mendampingi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Pada suatu hari, Rasulullah dan para pengikutnya pada waktu itu masih berjumlah 38 orang. Rasulullah ingin berdakwah kepada para sahabatnya, dan Abu Bakar mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah terang-terangan, karena pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena jumlah para sahabat masih sedikit. Rasulullah khawatir dan menjawab usulan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, jumlah kita masih sedikit. Namun Abu Bakar dengan semangat masih terus mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdakwah terang-terangan, hingga akhirnya Rasulullah menyetujui usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima usulan tersebut dan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpidato, dan itulah pertama kali orang yang berpidato dalam Islam dan berdakwah terang-terangan kepada kufar Quraisy, mengajak orang-orang kafir Quraisy beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Melihat tindakan itu, orang-orang kafir Quraisy geram dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar hingga memukuli Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan Abu Bakar dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy hingga wajahnya tidak jelas lagi, bahkan hampir meninggal dunia. Untungnya kabilah Bani Tamim, kabilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyelamatkan Abu Bakar dan membawanya tanpa sadar. Untungnya Banu Tamim menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan membawanya ke rumah beliau. Beliau belum sadarkan diri hingga petang hari. Dan ketika sadar apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak mengeluh, tidak merasa kesakitan, tapi apa yang beliau lakukan? Beliau bertanya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah cinta. Abu Bakar tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya Banu Tamim marah dan menyuruh ibunya untuk memberikan makan dan minum kepada Abu Bakar agar kesehatannya pulih. Abu Bakar masih tetap menanyakan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sering ditanyakan seperti itu, ibunya menjawab, demi Allah saya tidak tahu apa yang terjadi,
kepada sahabatmu itu. Dan Abu Bakar meminta tolong kepada ibunya untuk pergi ke Ummu Jamil, Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha, untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya pergi ke Ummu Jamil, ya saudara Umar ibn Khattab radhiyallahu anha, menanyakan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktu itu ibunya, ibu Abu Bakar As-Siddiq, masih dalam keadaan kafir. Dia menjawab, "Saya tidak tahu Muhammad bin Abdullah. Apakah boleh saya bertemu dengan putramu?" Ya, akhirnya Ummu Jamil pergi bersama ibunya menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melihat kondisi Abu Bakar, Ummu Jamil berdoa agar apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, dia hanya mengkhawatirkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Ummu Jamil, Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha, menjawab, dia dalam keadaan sehat. Di mana dia sekarang? Jadi Ummu Jamil karena melihat orang-orang kafir di sekitar Abu Bakar tidak bisa langsung menjawab, ya. Namun Abu Bakar mengatakan, "Jawablah." Akhirnya Ummu Jamil menjawab, dia berada di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum sembuh kegelisahannya akan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih gelisah. Akhirnya beliau berkata, "Saya tidak akan makan dan minum hingga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hingga akhirnya ibunya dan Ummu Jamil bintul Khattab radhiyallahu anha membawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba dan menyambut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menciumnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak apa-apa. Saya hanya mendapatkan pukulan, sedikit pukulan dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi ini ibu saya yang sangat baik kepada putranya, maka doakanlah ibu saya agar bisa masuk Islam." Dan akhirnya Rasulullah SAW berdoa agar ibunya bisa masuk Islam, dan seketika itu ibunya Ummul Khair masuk Islam. Begitulah kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta memerlukan pengorbanan. Dan Abu Bakar tidak merasa khawatir dengan dirinya, tidak merasa takut akan dirinya, rela berkorban meskipun nyawa taruhannya demi sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya iman seorang muslim, iman seorang mukmin berada dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihimus syafa'ah." Aku mencintai orang-orang soleh, tetapi aku bukan termasuk salah satu dari antara mereka. La'alli an anala bihimus syafa'ah. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan syafaat dengan mencintai mereka.
Maka cintailah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Cintailah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terus memupuk cinta kita agar bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.